A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda dari kelas A1 dengan NIM 24060038. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal kasus nomor 1. Pertanyaan pertama, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Yang pertama ada pusat kegiatan masyarakat. Masjid sekarang sebagai tempat perkumpulan atau pemberitahuan masyarakat sekitarnya, termasuk pengajian, diskusi sosial, dan pelatihan memperkuat nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat. Yang kedua ada praktik iktik. Yang ketiga ada edukasi dan pemberdayaan. Pertanyaan kedua, program apa saja yang bisa mendukung kesehatan jasmani dan rohani para jamaah yang di sekitar masjid? Yang pertama ada pemeriksaan masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin melakukan haji atau umroh, bisa dicek terlebih dahulu di masjid-masjid sekitarnya ataupun para jamaah lainnya yang ingin memeriksa kesehatannya. Yang kedua ada pembinaan kebugaran jasmani, mengadakan program latihan fisik yang dilakukan secara rutin. Yang ketiga ada kegiatan sosial dan dukungan mental. Seringkali masyarakat mempunyai mental yang sangat kacau dan bisa dibantu dengan adanya psikologis di dalam masjid. Pertanyaan keempat ada apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan di area masjid? Yang pertama ada TPQ untuk anak-anak. Yang kedua masjid taklim, kegiatan pembelajaran agama yang bisa dikunjungi oleh semua kalangan usia. Yang ketiga ada seminar diskusi yang bisa diselenggarakan oleh masyarakat sekitar. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang pertama, masjid dapat membangun koperasi dan menyediakan kebutuhan sehari-hari yang harganya yang sangat terjangkau. Yang kedua, ada kemitraan dengan lembaga keuangan. Bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi pembiayaan di masjid dan sekitarnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda dari kelas A1 dengan NIM 24060038. Di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan dari kasus yang kedua. Pertanyaan pertama adalah jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu usahawan mendekati pendekatannya. Yang pertama ada dasar kepribadian. Akhlak mulia menjadi landasan utama bagi kepribadian yang positif. Dapat membantu membangun sifat siswa menjadi kepribadian yang mempunyai sifat jujur, tanggung jawab, dan sabar. Yang kedua ada pedoman perilaku. Pendidikan akhlak dapat memberikan pedoman yang jelas tentang interaksi sosial, membentuk siswa menjadi individu yang lebih diterima dan dihormati oleh masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga ada internalisasi nilai. Melalui pendidikan akhlak mulia, nilai-nilai moral diinternalisasi membentuk pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan norma sosial.
Yang keempat ada pencegahan pengaruh negatif. Pendidikan akhlak berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh negatif dan lingkungan sekitar. Pertanyaan kedua ada, susunlah minimal 3 strategis praktis yang bisa diterima Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama ada membangun suasana hangat. Membangun lingkungan kelas dengan suasana ramah dan hangat akan membuat siswa merasa diterima. Yang kedua ada mendengarkan secara aktif. Mempraktikkan pendengaran secara aktif dengan cara memperhatikan siswa saat berbicara. Yang ketiga ada memberikan umpan balik yang jelas dan mendukung kinerja siswa. Yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan dan tetap islami. Yang pertama ada menggunakan media belajar yang kreatif. Gunakan alat visual seperti poster, video yang relevan dengan materi pembelajaran siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersanda dengan NIM 24060038 dari kelas A1. Di sini saya akan membahas kasus yang ketiga. Yang pertama ada Islam yang rahmatan lil alamin. Yang dimaksud Islam yang rahmatan lil alamin adalah konsep pada Islam yang menyatakan bahwa agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Konsep ini dipahami sebagai agama yang mengajarkan kebaikan, memberikan kedamaian dan kenyamanan bagi manusia dan alam secara universal. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menjunjung nilai universal seperti kasih sayang, cinta persaudaraan, dan kedamaian dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua ada melakukan amal sosial seperti membantu sesama, memberi zakat, dan melakukan aktivitas amal lain. Yang kedua ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Syariah mencakup jual beli, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Implementasi dalam kehidupan sehari-harinya adalah menggunakan model usaha yang adil dan memberikan zakat dan infak. Yang ketiga ada pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa aspek yang penting dibahas dalam Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama perjanjian nikah, yang kedua harta warisan, yang ketiga kewajiban zakat, yang keempat hubungan kekeluargaan yang baik. Implementasi dalam kehidupan sehari-harinya adalah mempraktikkan kejujuran dan kesetiaan dalam hubungan perkawinan serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.